Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Bening Najwa Brilian dengan NIM 434231015 atau 3 digit NIM belakang 015. Pada video ini berisi tentang uji video pada saat prom kita sebagai anak SD, anak SMA, dan melakukan setup pada Docker. Langsung aja, waktu minggu lalu kemarin sudah dibuatkan dan dijelaskan promnya untuk role anak SD, anak SMA. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan. Jika sebagai anak SD, pertanyaannya akan mengikuti logika anak SD. Jadi, cloud computing diibaratkan sebagai toko mainan dalam awan. Kita langsung kerjakan soalnya, di mana kita membangun toko mainan di dalam cerita tadi di awan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah petugas pintu atau load balancer di toko kita? Ya. Kalau pembeli tiba-tiba jadi sangat banyak, apa yang dilakukan robot auto scaling? Membelah diri menjadi banyak robot. Apa yang disimpan dalam buku catatan ajaib atau database? Itu tuh catatan siapa yang sudah bayar. Kenapa kita butuh pagar besi agar tidak terlihat? Pagar besi diibaratkan untuk security atau firewall. Firewall Apa yang terjadi kalau robot auto scaling melihat toko sudah sepi? Robot-robot tambahan akan menghilang. Di mana foto-foto mainan yang bagus disimpan supaya cepat muncul di HP pembeli? Di CDN. Kenapa toko di awan lebih hebat daripada toko bangunan biasa? Karena sama besar dan mengecil sendiri. Siapa yang bertugas menjaga agar buku catatan ajaib tidak dicoret-coret orang? D. Sistem keamanan dan kasir. Kalau satu komputer di awan rusak, apakah tokonya langsung tutup? Tidak, karena ada banyak komputer cadangan. Nah, jadi sangat mudah sekali memahami dengan bahasa anak SD. Kemudian, ada lagi prom yang membuat tentang kita seolah-olah menjadi anak kelas 3 SMA. Dan pertanyaannya pasti dibuat dengan logika seorang anak SMA. Jadi pertanyaannya yang pertama ada, apa perbedaan utama antara vertical scaling, scaling up, dan scaling out? B. Vertikal meningkatkan kekuatan satu server, horizontal menambah jumlah server. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa dalam e-commerce kita disarankan menggunakan CDN? Karena D. Untuk mengurangi latensi dengan menyimpan konten statis di edge location. Kemudian yang nomor 3, apa fungsi utama dari health check pada sebuah load balancer? Memastikan server. Dalam desain high availability, apa yang dimaksud dengan multi AZ deployment? Jalankan aplikasi. Apa keunggulan utama microservice dibandingkan arsitektur monolit? C. Apa itu sticky session affinity pada load balancer? D. Memastikan user tetap terhubung. Mengapa penggunaan in-memory cache seperti Redis sangat krusial bagi e-commerce? Karena untuk mempercepat pengambilan data. Istilah pay as you go dalam cloud computing berarti membayar hanya untuk sumber daya server storage. Apa fungsi utama WAF atau Web Application Firewall di layer aplikasi? Menyaring traffic. Apa yang dimaksud dengan Disaster Recovery Plan atau DRP dalam cloud?
Itu prosedur untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadi gangguan besar. Selanjutnya, kita akan melakukan setup Docker. Setelah saya install dan melakukan setting pada Docker, saya melakukan percobaan implementasi load balancing menggunakan Docker seperti yang ada pada penjelasan berikut ini. Tujuannya adalah untuk membagi beban request ke beberapa server agar sistem dapat bekerja lebih efisien dan tidak membebani satu server saja. Nah, ini saya membuat folder file toko ajaib, kemudian di dalam folder tersebut ada dua file yang berisi Docker Compose dan Nginx. Kemudian pada sistem ini terdapat satu kontainer yang berperan sebagai load balancer menggunakan Nginx dan 4 kontainer yang berperan sebagai server slave. Semua kontainer dijalankan menggunakan Docker Compose sehingga seluruh layanan dapat dijalankan secara bersamaan dengan satu perintah. Nah, saya sudah coba melakukan run dan ini hasilnya. Pada file Docker Compose, saya mendefinisikan satu service sebagai load balancer dan satu service server yang dijalankan sebanyak 4 instance ini. Sedangkan pada file Nginx ini, saya mengatur konfigurasi Nginx untuk melakukan proxy dan mendistribusikan request ke beberapa server backend. Nah, selanjutnya kan ini udah dicek, di run dengan perintah docker compose up /d. Kemudian perintah ini itu buat apa sih? Buat menjalankan semua kontainer yang telah didefinisikan pada docker compose. Nah, setelah itu mengecek kontainernya dengan cara docker ps. Dari hasil ini terdapat bahwa satu kontainer load balancer dan 4 kontainer service yang sedang berjalan ini. Nah, kemudian saya melakukan pengujian load balancing di localhost. Ini localhostnya. Nah, ketika halamannya itu di-refresh beberapa kali, seperti ini. Nah, kita dapat melihat bahwa server yang melayani request itu berubah-ubah. Nah, seperti ini. Kesimpulan percobaan kali ini adalah load balancer berhasil mendistribusikan request ke beberapa server backend secara bergantian. Dengan menggunakan Docker, proses deployment dan manajemen kontainer menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.